Lur, selamat datang di Ngidul Ngalobum film jadul. Sehat-sehat kan ini semua lur? Harus sehat dong. Seperti biasa balik maneh ambek aku Icang. Kali ini sesuai salah satu request dari kalian, kita akan mengidul film bergenre action sci-fi berjudul Push tahun 2009. Disutradarai oleh Paul McGuigan dan diperankan oleh Chris Evans, Dakota Fanning, Jimon Honso, dan idaman para lelaki Camilla Belle. Push bercerita tentang manusia-manusia yang memiliki kekuatan khusus, di mana manusia-manusia ini diburu oleh kelompok elit dengan tujuan menjadi bahan eksperimen agar nantinya menjadi prajurit terkuat. Masalahnya nggak ada yang kuat menerima obat eksperimen itu. Sekelompok manusia berkekuatan pun harus menghentikan ini semua. Ya udah, yuk kita mantun yuk seperti biasa. Cak Broki kemulan kubis, monggo sekecaaken bis. Seorang bocil bernama Nick diminta ayahnya untuk kabur dari sana dan bersembunyi. Nick diminta ayahnya untuk membantu seorang gadis yang suatu saat nanti akan dia temui. Gadis itu akan membawa bunga. Karena dengan menolong gadis itu, maka Nick juga akan menolong semua manusia yang memiliki kekuatan. Lalu pasukan divisi pun datang untuk menangkap ayah Nick. What a waste. Bring his body to the lab. Di dunia ini, beberapa manusia memiliki kekuatan khusus. Pada saat tahun 1945, Nazi melakukan eksperimen pada prajurit-prajuritnya yang memiliki kekuatan, agar kekuatan-kekuatan prajuritnya semakin meningkat. Tapi sayang banyak yang tewas karena tidak kuat menerima obat dari eksperimen tersebut. Eksperimen pun masih dilanjutkan sampai sekarang, dan pemerintah Amerika membentuk pasukan yang disebut divisi, dengan tujuan untuk memburu orang-orang berkekuatan, lalu ditangkap dan bisa dijadikan eksperimen. Orang-orang berkekuatan ini telah dikelompokkan. Ada Watcher, sebutan bagi mereka yang bisa melihat masa depan, meskipun tidak semua yang dilihatnya bisa benar-benar terjadi. Ada Movers dengan kemampuan telekinetiknya. Lalu ada Pushers yang bisa menggerakkan pikiran. Selain itu ada Sniffs, Shifter, Shadows, Bleeders, dan yang lainnya. Para pemilik kekuatan ini berniat akan melawan balik pasukan divisi. 10 tahun kemudian, di sebuah rumah sakit, seorang wanita bernama Mbak Kira akan disuntikan obat eksperimen. Awalnya Kira tidak kuat dan seperti sudah tewas, tapi ternyata dia masih hidup dan langsung menyerang petugas. Kira pun berhasil kabur dari sana. She survived the injection. Do whatever is necessary to get her in that syringe back. Now! 2 hari kemudian, Nick yang sudah dewasa tinggal di sebuah apartemen yang berada di Hong Kong. Nick ternyata seorang movers, tapi kemampuan telekinetiknya malah dibuat main judi ya kan, mana ngutang lagi. Nick kalah dan mencoba sekali lagi mengocok dadu, tapi kali ini dengan bantuan telekinetiknya. Sayangnya dia tetap gagal. Setelah itu pasukan divisi datang ke apartemen Nick. Mereka adalah agen Holden dan Mac yang memiliki kekuatan Sniffs untuk melihat masa lalu dengan cara memegang atau mencium barang. There's a lot of runaway psychics in Hong Kong trying to disappear, Nick. Nick tidak ditangkap karena dia tidak terbukti pernah bertemu dengan seorang wanita yang sekarang sedang menjadi buron, yaitu Kira yang kabur 2 hari yang lalu. Nick pun bergegas akan pergi dari sana karena divisi sudah mengetahui tempat tinggalnya. Tapi sebelum Nick sempat pergi, tiba-tiba gadis bocil mengetok pintu apartemennya. Dia tahu jika divisi baru aja silaturahmi ke apartemennya. Adek ini bernama Casey dan dia seorang Watcher. Tujuan Casey datang ke sana untuk membantu Nick. Casey bilang mereka harus menemukan seorang wanita dengan sebuah koper. Sekedar informasi aja ya lur, selama Nick dan Casey mencari wanita yang dimaksud, mereka berdua ini sama-sama nggak tahu wanita yang dimaksud adalah Kira. Pokoknya taunya nyari wanita aja. Tapi biar gampang kita langsung sebut pakai nama Kira aja. Casey pun mengajak Nick makan terlebih dahulu. I'm buying.
Casey tahu jika Nick adalah seorang movers generasi kedua dan Nick belum pandai menggunakan kekuatannya karena tidak pernah melatihnya. Meskipun Casey bisa melihat masa depan, tapi masa depan masih bisa dirubah, atau mungkin saja dia salah menggambarkan masa depan. Lalu Casey mendapatkan penglihatan bahwa mereka akan diserang oleh kelompok pembantai. Ternyata mereka juga mencari Kira, sama seperti pasukan divisi, dan mengira Nick pernah bertemu dengan Kira, padahal Nick nggak tahu sama sekali. Mereka berdua pun terpaksa untuk melawan. Bisa begitu loh teriaknya. Ini kalau ditarungin sama mak-mak di Kungfu Hustle menang siapa ya lur? Nick yang terpojok menyelamatkan Casey. Lalu Nick terkena serangan teriakan penghancur organ dalam dan kenangan mantan. Tapi karena Mbak Watcher melihat Kira di suatu tempat, Nick pun dilepaskan dan mereka pergi dari sana. Saat Casey kebingungan apa yang harus dia perbuat, Casey mendapatkan penglihatan di mana Nick berada. Ternyata Nick telah diselamatkan oleh Teresa, seorang penyembuh. Seminggu sebelum ibu Casey ditangkap oleh divisi, Teresa diberikan tugas olehnya untuk menyelamatkan Nick hari itu. Teresa berutang budi kepada ibu Casey karena setahun yang lalu dia pernah diselamatkan olehnya. Nick akhirnya sadar dan Casey memberikan Nick setangkai bunga. Nick pun akhirnya paham maksud ayahnya dahulu bahwa Casey lah gadis yang harus dia bantu. Lalu Casey bercerita tentang ibunya, di mana ibunya adalah Watcher terhebat. Begitu pula dengan ayah Nick yang juga seorang movers terhebat. Ibu Casey bilang kepadanya jika koper itu adalah kunci untuk membebaskannya. Kira terbangun di suatu tempat dan selama beberapa hari sebelumnya dia lupa apa yang terjadi padanya. Kenapa bisa lupa? Nanti ada penjelasannya. Ketika Kira melanjutkan perjalanan, agen Holden dan Meg menemukannya dan menangkapnya. Ternyata Kira seorang pushers dan dia berusaha mengganggu pikiran Meg. She's doing it again. Get the hell out of my head! No! Kira ingin buang air kecil, tapi itu hanyalah siasatnya. Melalui celah pintu dan pantulan cermin, Kira melihat mata Meg dan membuat cerita palsu di dalam pikirannya bahwa Holden telah membunuh kakaknya. Padahal Meg ini nggak punya kakak, lur. But he was murdered, and you know who did it. Casey terbiasa menggambar apapun masa depan yang dia lihat. Nick pun melihat ada gambar wajah seorang pria. Wajah itu adalah pimpinan dari pasukan divisi bernama Henry, pria yang telah membunuh ayah Nick. Meg memberikan pretelan gelang Kira yang terjatuh agar bisa dilacak. Tapi karena Meg telah ceroboh melepaskan Kira, Henry yang ternyata seorang pusher juga memerintahkan Meg menembak dirinya sendiri dengan membuat cerita palsu seakan-akan pistol tersebut sudah dibuang pelurunya. Expatriate reader in Hong Kong who knows up from down. Sesuai penglihatan Casey, mereka berdua datang ke suatu bar. Nick pun kenal dengan seseorang di sana bernama Hook, mantan pasukan divisi. Hook mempunyai kekuatan merubah benda apapun. Kalau punya kekuatan kayak gini, jelas tidak akan pernah merasakan jiwa-jiwa kemiskinan, ya kan? Hook pun memberikan alamat Emily Hu, seorang sniff yang mungkin bisa membantu mereka mencari keberadaan Kira dan juga koper tersebut. Ternyata Henry dan ajudannya Victor sudah menyebarkan pretelan-pretelan gelang Kira ke seluruh penjuru Hong Kong, termasuk ke Emily Hu. Lalu Emily memberitahu jika mereka harus ke dermaga Kuntong untuk menemukan apa yang mereka cari, di mana Kira ada di dermaga tersebut. Ternyata Kira adalah kekasih Nick. Nick akhirnya baru menyadari bahwa Kira lah yang selama ini dicari-cari oleh divisi dan para pembantai. Kira marah ke Nick karena dia tidak berusaha mencari dan menolongnya saat ditangkap oleh divisi. Kira sebelumnya memang membawa koper tersebut, tapi tiba-tiba dia lupa ingatan di mana dia menaruh kopernya. Ingat kan pas Kira terbangun di dermaga tadi, lur? Casey memberitahu penglihatannya ke Nick bahwa mereka berdua dan ibu Casey akan mati dikarenakan Kira. Tapi Nick nggak percaya dan ingin mereka bertiga tetap mencari koper tersebut.
Nick mengajak mereka bertemu dengan temannya Pinky, seorang Shadows. Nick ingin Pinky membantunya menghilangkan keberadaan Kira. Pinky bisa membantu menghilangkan keberadaan Kira selama 10 hari, asalkan Kira selalu berada sekitar 20 kaki di dekatnya. Mereka beristirahat di sebuah motel dan menunggu ingatan Kira kembali. Siapa tahu Kira bisa mengingat di mana dan apa isi koper yang selama ini dicari-cari. Cassie pun pergi mencari makanan, lalu Pinky memberikan waktu dan tempat untuk Nick agar bisa berdua dengan Kira. Sudah bisa kalian tebak apa yang terjadi berikutnya, ya kan? Cassie yang pulang dalam keadaan kobam mengatakan jika Kiralah penyebab mereka semua akan mati. Saat para pembantai datang dan akan membunuh, mereka semua sudah kabur dan berpencar. Kira bersama Pinky agar tetap aman, sedangkan Nick dan Cassie melanjutkan mencari koper demi keselamatan mereka semua dan juga ibu Cassie. Nick berjanji akan membantu menyelamatkannya dan merubah masa depan. Nick pun berniat mendatangi Henry untuk membunuhnya. Emily diminta untuk mencari lokasi Henry dari pretelan gelang milik Kira yang pastinya pernah dipegang oleh Henry. Nick pun berhasil menemukannya. Nick benar-benar ingat saat Henry membunuh ayahnya dan dia akan membalas dendam. Henry Carver. Give me one good reason. Henry memiliki 20 pengintai terbaik di dunia dan menurut pengintai-pengintainya, mereka semua akan mati kecuali dirinya sendiri. Henry akan menangkap Kira dengan tujuan untuk menciptakan pasukan paling hebat yang pernah ada, karena hanya Kiralah yang bisa selamat dari eksperimen tersebut. Tapi Kira sebentar lagi akan mati jika tidak mendapatkan suntikan obat yang dia butuhkan, dan suntikan tersebut hanya disimpan oleh Henry. Ternyata sang ajudan Victor juga seorang movers dan pertikaian pun akhirnya terjadi. Henry yang bertemu dengan Cassie mengatakan bahwa Cassie pasti sudah meramalkan bahwa mereka semua akan mati. Maka dari itu Henry melepaskan Nick, karena jika Nick terbunuh saat itu juga, maka masa depan bisa saja berubah. Tapi Cassie yakin mereka tidak akan mati. Victor! Mereka berdua pun pergi menemui Pinky dan Kira. Terlihat Kira yang kondisinya semakin memburuk karena belum mendapatkan suntikan obat. Kira pun teringat jika isi koper tersebut adalah sebuah obat yang mengandung zat steroid, di mana obat itu bisa meningkatkan kemampuan mereka. Tapi di satu sisi, mereka juga bisa terbunuh jika tidak kuat menerima obat tersebut. Lalu Cassie pun datang. Dia mendapatkan penglihatan tentang sepatu Kira. Ternyata di dalam sepatunya Kira ada sebuah kunci. Kira sudah semakin sekarat. Kira ternyata telah menyembunyikan koper tersebut di suatu tempat yang aman. Nick pun ingin Emily melacak kunci tersebut, tapi Emily kesusahan mencari lokasi pasti di mana koper itu berada. Dengan dibantu oleh Cassie, mereka pun mendapatkan lokasi gedung tempat koper tersebut disimpan oleh Kira. Karena mereka sudah tahu di mana lokasi koper, mereka sadar jika para watcher, entah mbak-mbak watcher dari kelompok pembantai ataupun watcher-watcher elit dari divisi, pasti bisa membaca pergerakan mereka selanjutnya dan bisa saja koper diambil lebih dulu oleh mereka. Nick pun mempunyai ide agar watcher tidak bisa melihat atau meramalkan pergerakan mereka. Nick akan membuat surat satu persatu untuk komplotannya, di mana surat itu berisi petunjuk apa yang harus mereka lakukan, dan surat itu hanya boleh dibuka pada waktu yang telah ditentukan. Surat terakhir akan dibuka oleh Nick sendiri. Nick ingin bertemu orang yang telah menghapus ingatan Kira untuk membantunya. Selanjutnya Nick ingin Cassie mencari tahu bentuk pasti dari koper tersebut. Di lain tempat, Mbak Watcher dari kelompok pembantai meminta bantuan kepada Teresa. Saat Cassie menggambarkan bentuk koper tersebut, Mbak-mbak Watcher juga bisa melihat apa yang sedang digambar oleh Cassie. Emily juga berhasil menemukan tulisan angka 4100 di kunci milik Kira. Saat sedang menulis surat, Nick juga menuliskan satu surat untuk Kira. Kira dibiarkan pergi untuk bertemu dengan Henry, karena hanya obat milik Henry lah yang mampu menyembuhkan Kira. Nick berjanji akan kembali menyelamatkannya. When do I open it? When you start to tell the truth. Nick pun membagikan surat-surat itu ke mereka dan harus dibuka saat waktu yang telah ditentukan.
Pinky mengantarkan Kira untuk diberikan kepada Henry. Mereka tidak tahu jika Pinky adalah komplotannya Nick. Setelah itu Pinky menjalankan perintah dari suratnya, yaitu menunjukkan Nick di mana lokasi orang yang bisa menghapus ingatan Kira. Dia bernama Wu Qiang. Wu bilang jika 12 tahun yang lalu dia diperintah oleh seorang wanita untuk menghapus ingatan Kira tepat 2 hari yang lalu. Wanita ini maksudnya ibunya Casey lur. Bisa diprediksi sejauh itu loh, pantaslah jadi watcher terhebat ya. Nick ingin Wu menghapus ingatannya sampai ke 2 jam sebelumnya. Itu artinya agar mbak-mbak watcher pembantai ataupun watcher-watcher dari divisi tidak bisa membaca apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, karena hanya Nick lah yang tahu semua rencana mereka. The future has disappeared. I lost the connection. Hook ditugaskan untuk mencari koper di dalam gedung. Surat miliknya berisi nomor loker tempat koper itu disimpan oleh Kira, yaitu 4100. Dengan kunci dari sepatu Kira, koper berhasil ditemukan dan ditukar dengan koper palsu. Selanjutnya Hook mengganti koper palsu yang lainnya dengan fisik yang sama seperti aslinya. Kini giliran Casey yang membawa koper palsu itu ke apartemen milik Nick. Nick yang sudah hilang ingatan sampai 2 jam sebelumnya membuka suratnya yang berisi pulang ke rumah. Tapi ternyata Teresa sudah menunggu dan menyerangnya. Koper palsu pun diberikan ke si kembar tukang teriak. Sesampainya di markas, mereka pun sadar jika koper itu adalah koper palsu. Sedangkan Nick akhirnya berhasil mengancam Teresa dan menyekapnya. Casey pun menunjukkan semua gambar penglihatannya, yaitu gambar harimau. Casey yakin jika kematiannya berhubungan dengan gambar harimau tersebut. Nick pun bilang bahwa semua akan baik-baik saja, Casey pasti akan tetap hidup. Lalu mereka terpaksa berpisah karena Nick harus melanjutkan misinya. Saat dalam perjalanan, Casey berhasil ditemukan oleh mbak-mbak watcher, dan ketika Casey akan ditembak, You won't remember a thing. Kira diberikan suntikan obat yang bisa menyembuhkannya. Ternyata Kira dulunya adalah anggota divisi. Itulah kenapa Kira bisa bela diri dan juga bisa menembak. Tapi karena Kira nggak percaya dan masih ketakutan, Henry pun membantu untuk mengingatkannya. Ternyata Nick pergi ke tempat Henry. Terlihat Kira yang sekarang sudah sangat dingin dan berpihak ke Henry. Berikutnya Hook menelpon Nick agar handphonenya diberikan kepada Henry. Sesuai tugas di dalam suratnya, Hook ingin ada kesepakatan. Hook akan memberikan kopernya di suatu tempat, asalkan Nick dilepaskan. Sesampainya di lokasi perjanjian, Nick dikurung di dalam bagasi agar tidak berulah. Koper palsu lainnya di dalam loker berhasil diambil. Tapi tiba-tiba kelompok pembantai datang dengan tujuan yang sama untuk mengambil koper tersebut. Jadi inilah rencana Nick lur, untuk mengadu domba kelompok pembantai dan juga divisi agar mereka saling bunuh demi koper tersebut. Padahal itu palsu lur. Karena ada mayat jatuh ke mobil, Nick berhasil keluar dan melepaskan borgolnya. Saat Nick akan menolong Kira, Kira malah mengontrol pasukan musuh dan akan menyerang Nick. Tapi Victor berhasil menyeret Nick terlebih dahulu dan mereka berdua pun akhirnya berduel. Sekarang hanya tersisa Nick, Henry, dan Kira. Nick pun berusaha menyadarkan Kira bahwa dia telah dimanipulasi oleh Henry. Sampai akhirnya Nick berhasil mengambil obat berbahaya itu dan akan disuntikkan ke dirinya. Tapi sebelum itu, Nick kembali mencoba menyadarkan Kira bahwa mereka berdua sudah saling kenal dan saling mencintai. Look at me. You know me. Let him do it.
Saat Henry dan Kira sudah pergi, Nick ternyata hanya pura-pura mati. Ingat kan lur, bahwa koper itu adalah koper palsu dan obat suntikannya ternyata hanyalah sebuah botol kecap yang sudah dimanipulasi oleh Hook. Koper dan obat suntikan yang asli telah disembunyikan oleh Casey. Selanjutnya mereka akan menukarkan obat itu dengan ibu Casey agar bisa dibebaskan. Casey bilang jika Nick tidak perlu khawatir tentang Kira karena menurut penglihatannya Kira pasti akan selamat dan kembali kepada mereka. Terlihat di pesawat Kira menemukan surat dari Nick di mana ada foto mereka berdua dengan tulisan kill him atau maksudnya bunuhlah Henry. Kira pun teringat jika dia sebenarnya ada di pihak Nick dan yang terjadi. Put your gun in your mouth. Pull the trigger. Buyar, punya kekuatan pushers enak juga ya. Rasanya udah nggak ada yang perlu dijelaskan ya lur ya. Sayangnya film ini belum ada kelanjutannya. Apakah ibu Casey akhirnya bisa diselamatkan atau tidak? Sebenarnya film ini agak kurang actionnya lur. Padahal premis filmnya itu udah lumayan bagus. Tapi ya masih sangat oke lah buat kalian tonton lah. Kalau kalian punya kekuatan kayak gini, pengen yang mana lur? Alasannya apa? Komen-komen di bawah ya. Yowes gitu aja, aku Chris Evan undur diri, matur nuwun dan say no untuk coba-coba eksperimen, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.